Ya, kali ini saya coba akan membahas latihan soal ya. Jadi review untuk video-video saya yang sudah di-upload di YouTube ya. Jadi ini semacam pemantapan ya. Pemantapan untuk latihan soal larutan penyangga. Kita mulai videonya dari pembahasan tentang fungsi dari larutan penyangga ya. Jadi fungsinya seperti apa, kemudian nanti bagaimana cara membuat larutan penyangga ya. Jadi membuat larutan penyangga itu bisa kita buat dengan cara-cara tertentu. Dan nanti saya coba akan bahas di video yang kedua gitu ya. Di video ini juga maksudnya, tapi soal yang kedua gitu ya. Oke, sebelumnya kalian bisa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja ya. Ini kita belajar tentang fungsi dari larutan penyangga itu ya. Jadi fungsi larutan penyangga, saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya ya tentang larutan penyangga fungsinya seperti apa. Bila kalian ingin melihat videonya, silakan lihat aja, cari aja di playlist ya. Fungsi dari larutan penyangga. Fungsinya seperti apa? Yang pertama, fungsinya adalah larutan penyangga itu mempertahankan nilai pH gitu ya. Jadi ini fungsi larutan penyangga mempertahankan pH. Maksud mempertahankan di sini adalah pH larutan penyangga itu jika ditambahkan sedikit asam atau basa, itu pH-nya itu berkurang sedikit ya. Jadi berkurangnya hanya sedikit, bukan berarti itu tetap ya. Jadi berkurangnya hanya sedikit. Jadi mempertahankan pH di sini adalah ketika ditambahkan sedikit asam atau basa, pH berkurang, berkurang sedikit gitu ya. pH berkurang sedikit. Jadi kita lihat untuk tiap larutannya ya. Di sini ada 5 larutan P, Q, R, S, T. Nah, kalau kita lihat untuk larutan P, pH awalnya 3. Kemudian ditambahkan sedikit asam 2,9, jadi berkurangnya sedikit. Ditambahkan sedikit basa, itu bertambah sedikit gitu ya. Jadi ini bisa kita kategorikan sebagai larutan penyangga. Jadi ini larutan penyangga. Jadi P itu larutan penyangga ya. Kemudian Q, kalau kita lihat pH awalnya 5 ya. Kemudian ditambahkan sedikit asam 4,9, sedikit basa 5,1, jadi berubahnya hanya sedikit, maka Q itu adalah larutan penyangga gitu ya. Nah, R bagaimana? pH awalnya 8, ternyata ditambahkan sedikit asam berkurangnya banyak 5,9, ditambahkan sedikit basa 9,1. Wah, banyak ya pertambahannya. Jadi ini kita bisa sebut bukan larutan penyangga ya. Nah, ini bukan larutan penyangga. Gitu ya. Kemudian yang S, pH awalnya adalah 9, ditambahkan sedikit asam 98,5. Ini pH-nya berubah jauh gitu ya. Kemudian 9 jadi 10,5, berubah jauh. Ini juga yang S itu bukan larutan penyangga gitu ya. Bukan larutan penyangga. Nah, yang T pH awalnya 10, kemudian ditambahkan sedikit asam 8,5, pH-nya berkurang jauh ya. Ditambahkan sedikit basa 11, ini juga sama ya, bukan larutan penyangga. Nah, jadi yang merupakan larutan penyangga adalah P dan Q ya.
Jadi P dan Q adalah larutan penyangga. Nah, ini jawabannya ya. Nah, gitu ya. Jadi mudah menentukan larutan penyangga. Kalian lihat perubahannya. Kalau perubahannya hanya sedikit, maka itulah yang kita sebut larutan penyangga. Tapi kalau perubahannya banyak, ya bukan larutan penyangga, gitu ya. Nah, nanti kalian bisa berlatih latihan soalnya di video. Kalian bisa lihat di video menit-menit terakhir lah ya. Untuk sekarang kita coba nomor 2 dulu. Ya, kita coba nomor 2. Ya, sekarang kita coba nomor 2. Ya, ini menentukan larutan penyangga atau bukan ya. Jadi untuk membuat larutan penyangga sebenarnya ada syaratnya ya. Jadi syaratnya itu harus tersisa larutan lemah ditambah dengan garamnya. Nah, harusnya begini ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu harus mol larutan lemah, bisa itu asam lemah atau basa lemah, harus lebih besar ya. Lebih besar. Nah, lebih besar daripada mol larutan kuat gitu ya. Jadi bisa asam kuat atau basa kuat. Nah, ini dua syarat ini harus terpenuhi. Ya. Kemudian mencampurkannya harus larutan lemah ditambah dengan larutan kuat. Jadi untuk membuat larutan penyangga harus mencampurkan larutan lemah, maksudnya bisa asam lemah atau basa lemah, dengan larutan kuat, asam kuat atau basa kuat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di yang A ini, HCl tergolong asam kuat, jadi larutan kuat ya. Sedangkan NaOH juga termasuk basa kuat. Nah, jadi larutan kuat juga. Nah, ini nggak mungkin terjadi larutan penyangga gitu ya. Jadi ini bukan ya. Jadi bukan larutan penyangga. Kemudian ya ini HCl dengan NH4CH. HCl-nya adalah yang kuat, asam kuat, dengan NH4CH. Ini tidak pernah ada NH4CH ya. Mungkin NH4Cl yang dimaksud di soal ya. Jadi ini kalau NH4Cl ini terbentuk garam berarti ya. Garamnya ini asam kuat dengan garam itu bukan larutan penyangga. Jadi penyangga itu harus larutan lemah dengan garam. Jadi ini juga bukan gitu ya. Kemudian HCl ini asam kuat dengan NH4OH ini basa lemah. Nah, ini bisa ya, bisa menjadi larutan penyangga, tapi dengan catatan mol larutan lemah harus lebih besar daripada mol larutan kuat gitu ya. Jadi kalau kita lihat mol NH4OH, jadi mol larutan lemahnya ya NH4OH, kalau kita kalikan 0,5 kali 50 itu 25 ya, 25 milimol. Sedangkan mol dari HCl larutan kuatnya, asam kuatnya ya, itu 50 kali 0,2 110 ya, 10 milimol. Jadi ternyata mol larutan lemah itu lebih besar daripada mol larutan kuat gitu ya. Jadi ini disebut larutan penyangga. Jadi yang merupakan larutan penyangga yaitu C berarti jawabannya ya. Nah gitu. Nah untuk yang D kenapa salah? Kalau yang D itu HCl molnya berapa ini? 50 kali 0,5 5 milimol gitu ya. Salah 25 milimol. Kemudian yang NH4OH 50 kali 0,1 5 milimol. Ternyata ini yang lemahnya itu ya, itu lebih kecil daripada yang kuatnya. Jadi tidak mungkin terbentuk larutan penyangga. Kemudian yang E
HCl-nya itu molnya 5 milimol. NaOH-nya adalah 50 kali 0,5 25 milimol. Kalau yang ini dua-duanya kuat sebenarnya ya, HCl dengan NaOH, jadi tidak mungkin terbentuk larutan penyangga. Lagian juga ini molnya untuk yang kuat itu lebih besar. Ini dua-duanya kuat gitu ya, jadi nggak mungkin terbentuk larutan penyangga. Jadi benar jawabannya adalah C gitu ya. Nah itu ya, ini nomor 2. Nah jadi untuk membuat larutan penyangga, ingetin syarat-syarat ini ya. Jadi harus tersisa larutan lemah dan garam. Kemudian mol larutan lemah harus lebih besar daripada mol larutan kuat. Dan kalau ingin menjadi larutan penyangga harus mencampurkan larutan lemah dengan larutan kuat ya. Nah, silakan latihan soal yang seperti ini diperdalam lagi oleh kalian ya, banyak-banyak mengerjakan latihan soal. Nah, saya menyediakan latihan soal untuk dijawab oleh kalian. Jadi jawabannya isi di kolom komentar ya. Jadi untuk yang pertama, nah kita lihat. Ya, ini soal yang pertama ya. Nah, bagaimana kalau ditambahkan sedikit asam atau basa kemudian air ya. Nah, kalau air itu sebenarnya kan air bersifat netral ya. Jadi tidak akan merubah pH larutan penyangga gitu ya. Jadi kalau air harusnya pH-nya tetap ya. Nah, silakan jawab di kolom komentar. Kemudian untuk soal yang kedua. Nah, ini untuk soal yang kedua ya. Tentukan apakah campuran larutan di bawah ini termasuk larutan penyangga atau bukan gitu ya. Nah, ini saya mengambil soalnya dari internet ya. Silakan saja kalian jawab ya di kolom komentar jawabannya seperti apa. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng jika kalian tidak ingin kelewatan video-video selanjutnya ya. Jadi silakan subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.